Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari kelas Biologi B, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekurangan gizi. Oke, baik, langsung saja. Jadi, kekurangan gizi ini merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh lainnya. Selanjutnya, faktor penyebab masalah gizi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Yang pertama, faktor langsung. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi status gizi secara langsung, yaitu asupan nutrisi dan infeksi suatu penyakit, di mana asupan nutrisi sangat mempengaruhi status gizi. Apabila tubuh memperoleh asupan nutrisi yang dibutuhkan secara optimal, maka pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan akan berlangsung maksimal sehingga status gizi akan terpenuhi secara optimal. Selanjutnya, infeksi suatu penyakit. Di mana infeksi suatu penyakit ini sangat berkaitan erat dengan perawatan dan pelayanan kesehatan. Nah, infeksi penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas atau sering disebut sebagai ISPA akan mengakibatkan proses penyerapan nutrisi terganggu dan tidak optimal sehingga akan berpengaruh terhadap status gizinya. Selanjutnya, faktor tidak langsung. Ada beberapa faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi masalah gizi. Yang pertama, jarak kelahiran yang terlalu dekat antara si kakak dan si adik. Yang kedua, lingkungan yang kurang bersih. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan orang tua, terutama ibu, mengenai gizi. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi, keluarga yang sulit, dan sosial budaya. Selanjutnya, ada tanda dan gejala jika seseorang mengalami kekurangan gizi. Yang pertama itu dapat ditandai dengan penurunan berat badan. Yang kedua, kurangnya nafsu makan dan minum. Yang ketiga, sering sakit dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Yang keempat, pada anak tidak tumbuh seperti yang diharapkan, seperti stunting atau pendek. Dan yang kelima, rambut dan kulitnya itu kering. Selanjutnya juga ada gangguan-gangguan yang dapat mengakibatkan seseorang itu terkena penyakit kurang gizi. Yang pertama itu pertumbuhannya, di mana anak menjadi terganggu karena problem yang ada digunakan sebagai zat pembakar sehingga obat-obat menjadi lunak dan rambut menjadi rontok sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Yang kedua, produksi tenaga, di mana kekurangan energi yang berasal dari makanan dapat mengakibatkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Yang ketiga, pertahanan tubuh, di mana di sini pertahanan tubuh atau sistem imunitas dan antibodi akan menurun sehingga anak mudah terserang infeksi seperti batuk, pilek, dan diare. Dan yang keempat itu ada struktur dan fungsi otak, di mana jika gizi kurang pada anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan mentalnya. Nah, kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen seperti perkembangan IQ dan motorik yang terhambat. Dan terakhir ada perilaku. Nah, anak yang mengalami gizi kurang atau kurang gizi di sini menunjukkan perilaku yang tidak tenang seperti cengeng dan apatis. Dan materi terakhir ada upaya atau cara penanganan untuk menangani masalah kekurangan gizi ini. Yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai gizi, terutama ibu ya. Yang kedua, melakukan pengobatan kepada si anak dengan memberikan makanan yang dapat menjadikan status gizi si anak menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.